Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 13 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Allah mendandani kamu. Allah mendandani kamu. Firman Tuhan terambil dalam Matius 6 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Allah. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami begitu luar biasa mengagumi Tuhan, mensyukuri kebaikan Allah, bahkan digambarkan cinta kasih perhatian kebaikan Tuhan dengan sebuah kalimat bahwa Allah mendandani kami semua. Biarlah ya Tuhan kami terus belajar kebenaran firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah mendandani kamu. Kalau kata dandan seakan-akan ini hanya lebih cocok buat para wanita, tidak hanya buat pria. Namun itulah indahnya firman Tuhan. Firman Tuhan yang sedemikian dalam bisa disampaikan dalam bentuk-bentuk yang sangat sederhana dengan kalimat-kalimat yang sangat mudah kita pahami. Digambarkan tentang kebaikan, kasih, pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, berkat Tuhan dengan satu kalimat, yaitu di dalam Matius 6 ayat ke-30, kalimatnya berkata bahwa Allah itu mendandani kamu. Kita itu didandani oleh Tuhan. Untuk memahami kata didandani, mari kita akan belajar tentang kata dandan dalam hubungannya dengan wanita. Mengapa wanita suka berdandan? Satu, yang pertama, itu untuk self-healing. Untuk obat stres buat wanita. Karena sewaktu wanita memakai lipstik, memakai pensil alis, tepuk-tepuk bedak di wajah, itu membuat hati senang. Yang kedua, bahwa tujuan wanita itu berdandan juga untuk mata pencaharian. Kalau dia sudah bisa berdandan, dia bisa buka usaha salon sedikit-sedikit, perlahan-lahan mengurus rambut dan segala macam. Dia bisa buat beauty vlogger atau blogger dengan sebuah tema beauty influencer. Untuk orang-orang yang memang itu dunia kecantikan adalah dunia yang boleh dikatakan dunia bisnis yang akan selalu bisa menghasilkan. Kemudian wanita akan lebih percaya diri dan bisa menutupi kekurangannya. Dan wanita kalau berdandan itu, dia senang kalau kemudian dipuji juga sewaktu berjalan, dipuji oleh wanita-wanita lain. Dan berdandan juga sebuah seni, yaitu seni menggambar yang gambarnya itu di muka. Jadi itu sangat menyenangkan buat wanita dan membuat dia rasa nyaman buat diri sendiri. Jadi yang terutama bahwa tujuan wanita berdandan itu bukan sepenuhnya untuk membuat pria senang. Kalimat ini perhatikan baik-baik. Jadi tujuan wanita berdandan itu bukan sepenuhnya untuk pria membuat pria senang, tetapi cara wanita untuk bersenang-senang. Bahkan 70% wanita tujuan dandan lebih supaya terlihat kelihatan lebih baik, lebih trendy, lebih modis, dan bukan hanya untuk cowok semata-mata. Tidak demikian. Itu sebagian tentang makna berdandan. Mari kita kembali tentang tema, yaitu Allah mendandani kamu. Kalau dandan itu adalah satu bagian bagaimana setelah Allah memberikan yang terbaik, kemudian Allah kemudian mendandani lagi. Jadi Allah itu memberikan yang baik lebih daripada yang baik. Itu kata dandan. Jadi makna dandan yang pertama, setelah Allah memberi yang baik, Allah mengemas yang baik itu menjadi indah. Kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang baik, lalu dikemas dengan begitu indah, bahagia tidak? Bahagia sekali. Jadi tatkala seseorang yang kita cintai memberi yang baik, kemudian bagaimana itu dibuat menjadi indah. Berarti ada semacam polesan-polesan, kemasan-kemasan kalimat. Tatkala seorang suami mengatakan aku mencintaimu, tapi dia dandan sedemikian rupa. Dengan ekspresi mungkin dia buat puisi, atau dia buat mengarang lagu. Kebetulan saya suka mengarang lagu. Itu dandan. Jadi dandan itu memberi yang terbaik plus bonus. Berapa banyak kita ibu-ibu kalau belanja gitu ya di mana-mana saja, beli sesuatu plus bonus. Saya beli pasta gigi lalu dikasih bonus pasta gigi yang kecil. Senang tidak? Senang.
Itulah Tuhan kita. Jadi apa yang dikatakan Allah mendandani kamu, Allah sudah memberi yang baik, lalu Allah menambahkan bonus, tambahan. Kalau di dalam kita jual beli, dapat voucher, sudah beli, kita dapat voucher lagi. Kita sudah beli, kita dapat tambahan lagi yang lainnya. Dan itulah Allah. Jadi Allah itu, kita boleh katakan Allah tidak hanya baik, Allah juga Allah yang romantis. Mengapa Allah itu Allah yang romantis? Ya kita lihat di dalam Matius 6 ayat ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Mengapa ayat ini ditulis kata yang terakhirnya adalah hai orang yang kurang percaya? Karena banyak orang yang mencurigai Allah. Mencurigai Allah tidak baik, Allah kurang perhatian, Allah tidak menolong, Allah tidak memberkati. Itu pikiran-pikiran kita. Namun Alkitab dengan jelas mengatakan Allah tidak hanya memberikan yang baik, tapi Allah memberikan bonus di luar yang baik itu, memberikan tambahan-tambahan keindahan. Sehingga Allah tidak hanya memberi yang baik, tapi juga memberikan yang indah. Karena dandan itu kan untuk keindahan, untuk kecantikan. Allah menambahkan bonus-bonus lainnya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa merasakan? Caranya sederhana sekali. Sewaktu kita hanya berpikir tentang apa yang belum kita dapatkan, maka selamanya kita tidak merasa Tuhan itu baik. Tetapi sewaktu engkau berpikir yang engkau punya ada orang lain yang tidak punya, engkau baru tahu betapa baiknya Allah. Betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup saya. Betapa luar biasanya Tuhan. Aku ini gak punya apa-apa. Tapi sewaktu engkau melihat, sewaktu engkau sebutlah engkau tidak punya apa-apa, tapi engkau masih diberi kesehatan. Sementara orang yang kaya berjuang untuk sakit penyakitnya, sekalipun punya uang yang banyak, dia tidak bisa membeli kesehatan. Seluruh dokter di dunia berkata, kami dibayar berapapun, kami tidak sanggup menyembuhkan sakit yang engkau alami. Hanya Tuhan yang sanggup. Engkau punya uang banyak pun tidak ada gunanya. Kalau dibanding, pilih engkau sehat, kondisinya terbatas, ekonomi terbatas, engkau kaya raya, engkau punya segala hal, namun ada sakit yang engkau alami yang tidak bisa disembuhkan, dan tidak ada dokter satupun di dalam dunia yang sanggup berkata, aku sanggup menyembuhkannya. Silakan pilih. Mana yang engkau rasakan? Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kalau dibalik, kalau kita yang jadi orang kaya, bersyukur. Sekalipun engkau punya sakit yang begitu berat, engkau punya harta yang kaya raya. Engkau bisa pakai itu menjadi kemuliaan buat Tuhan. Karena setiap orang ada masanya akan mengalami yang namanya melewati kehidupan ini dan berakhir dengan meninggalkan dunia ini. Jadi sudut pandang kita untuk memahami bahwa Allah itu tidak hanya baik, tapi Allah itu memberikan bonus. Allah memberikan yang indah. Allah memberikan yang baik sekaligus memberikan yang indah. Sehingga kita berkata apa? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai kamu orang yang kurang percaya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Allah yang luar biasa. Allah yang mendandani kehidupan kami. Tidak hanya memberikan yang baik, namun memberikan yang indah. Sehingga Alkitab mengatakan Allah mendandani kami semua. Kami berdoa ya Tuhan buat para sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, masalah, problem dalam kehidupan ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap dan memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di atas segala sesuatu. Biarlah ya Tuhan, kami para sahabat seperjalanan bisa memahami sedemikian baiknya Allah, sehingga Allah mendandani kami semua. Allah tidak hanya memberikan yang baik, tapi juga memberikan yang baik dan yang indah dengan seluruh bonus-bonus berkat kehidupan yang luar biasa tatkala kami menyadarinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa Matius 6 ayat 30 dengan kalimat ayat yang luar biasa. Allah mendandani kamu. Tuhan yang baik dan Tuhan juga memberi yang indah untuk hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.